cantik. Ini taksi. Bukan mobil pribadi. Turunkan kakimu, biar. Kakiku tetap di sini. Ada apa? Sopir sekali bermu. Belum pernah melihat seumur hidupnya. Cewek sepertiku, cantik banget. Jangan melihat kuda hadiah di mulutnya. Din cantik. Dua cewek kaca yang mengejarku. Bisa mengalahkan kalian berdua. Lebih baik dari kalian berdua juga. Bukan bau kaki. Yang aku khawatirkan, penumpangmu berikutnya. Omong kosong macam apa itu? Sahabatku melihatmu menyetir dengan sangat keras. Ingin memberimu sedikit sesuatu, dan kau menolaknya. Biar ku bilang. Dua cewek seperti kita naik mobil bututmu adalah suatu kehormatan. Nyetir saja, baiklah. Kita sampai. Cepat keluar. Tak mau ketinggalan kencan. Lucu juga, aku juga mau kencan. Padahal, orang sepertimu nggak akan dipilih. Sudah ku bilang. Kurasa kau harus berhenti buang-buang waktu. Kembali cari penumpang, cari uang. Mungkin malam ini, di spa kaki, aku bisa memberimu layanan spesial. Kencan? Kau bisa melupakannya. Pergi. Gila. Hai. Halo. Aku Luming. 28 tahun. Pendidikan SMP, sopir taksi. Menghasilkan sekitar 7.000 yuan sebulan. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi juga tidak punya kebiasaan buruk. Pria ini agak menarik. Apa dia tidak tahu dia salah orang? Hai, ini adikku, Limuan, 27 tahun. Dia punya Institut Teknologi Massachusetts, Keuangan, dan Administrasi Bisnis, gelar doktor ganda, penghasilan tahunan. Oh, sekitar 10 biliar. Adikku punya mobil, punya rumah, cuma tidak punya pria. Dan kau pasangan yang cocok untuknya. Jadi, mau menikahinya? Langsung sekali. Sangat belak-belakan. Lalu bagaimana kalian terhadap saya? Apakah masih ada yang lain, permintaan lainnya? Baiklah, katakan padaku, kalau begitu, apa untungnya bagiku jika aku menikahimu? Jika kau menikah denganku, aku menghasilkan 7.000 sebulan. 7.000. Aku bisa menyerahkan 6.000 kepadamu. Oh Gan, pekerjaan rumah. Sangat belak-belakan. Lakukan saja. Kau istirahat saja. Apa yang lucu? Maaf, lupa memberitahumu. Pria idaman adikku. Bernilai triliunan. Tepan jenius, termuda. Di dunia. Bukan orang biasa sepertimu. Apa kau sedang kencan buta? Kau salah orang. Orang yang salah. Bukankah ini meja 2? Lihat baik-baik. Ini bagian VIP. Meja untuk 2 orang yang kau cari. Ada di sana. Maaf, aku salah orang. Maaf. Leontin Jiok naga kembar. Dia baru saja mengatakan nama belakangnya adalah Lu. Mungkinkah dia? Halo, aku di sini untuk kencan buta. Kau? Jika aku tahu itu kau, aku tidak akan datang. Buang-buang waktu. Apa yang kau lakukan? Apa bedanya kau dengan para pekerja pabrik atau pengantar barang? Apa bedanya? Kau hanya sopir taksi. Kau berani datang kencan buta? Lucu sekali. Kau bukan apa-apa selain sampah kelas rendah dari panti pijat kaki orang-orang rendahan. Berlagak sok penting, bicara tentang diskriminasi pekerjaan. Aku memang meremehkanmu, bergaji rendah, sampah masyarakat. Terus kenapa? Tas ini harganya lebih dari penghasilanmu berbulan-bulan. Mampu membelinya? Tas seperti ini, aku bisa membelinya dengan isen. Saat ini, siapa yang tidak bisa membeli beberapa tas? Orang sepertimu. Ikut kencan buta. Siapa yang mau menikahimu? Aku akan. Pecundang menyedihkan. Di mana kau menemukan aktor ini? Jika kau mau menikah denganku, ayo kita urus surat nikahnya sekarang. Kak, di mana kau menemukan sopir jelek ini? Di mana kau menemukannya? Dia lumayan imut.
Kau menggajinya harian atau bulanan? Aku. Hai, tunjukkan rasa hormat. Pasangan tak tahu malu. Tunggu saja. Bukankah kau bilang orang yang kau sukai adalah Taipan jenius dunia? Kau akan menikah denganku seperti ini. Kakek. Bohan, kau harus berjanji satu hal padaku. 3 tahun yang lalu, seseorang menyelamatkan hidupku. Nama belakangnya adalah Lu. Kau harus menjaga separuh lianting jiap ini dengan aman. Jagalah baik-baik. Separuh lainnya ada padanya. Kau harus menikah dengannya. Dengan cara apapun. Buat dia menikahimu. Karena identitas aslinya. Kakek. Kurasa kau salah paham. Kita hanya menikah secara nama. Ini untuk malam ini, undangan ke KTT Elite Jinghai. Orang-orang di dalam, semuanya bernilai puluhan miliar. Jika kau mengenal mereka, itu akan membantumu. Hai, Jenderal King Hu dari tentara Zhenbei memberi hormat kepada Tuan. sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak datang padaku dengan pertunjukan yang begitu mega. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan biasa seperti ini? Aku sudah menghubungi pihak Huaguo. Aset triliunan dolarmu di Huaguo telah sepenuhnya dicairkan. Baiklah, aku tahu tentang ini jika tidak ada yang lain. Cepat pergi. Ingat, jangan ungkapkan identitasku. Ya, Hai. Baik, siapkan kontrak 100 miliar untuk Grup Jinghai Muan. Dan 999 batang emas. Nanti malam. Kirimkan ke KTT Elite Jinghai. paham. Karena kau istriku sekarang. Hadiah pertunangan tidak boleh kurang. Jagakan identitasmu. Ada begitu banyak kamar. Dan kau tidak memberitahuku di kamar mana aku harus menginap. Aku akan menemukan satu dan menetap di sana. Yang ini. Apa yang kau lihat? Hai, aku. Masuk tanpa mengetuk. Siapa yang mengajarimu tata krama? Tidak, aku. Masih melihat? Aku akan mencungkil matamu jika kau melihat lagi. Hai. Maaf istriku. Aku tidak tahu kau ada di sini. Itu. Kau sudah kembali. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku kembali ke rumahku sendiri. Apa aku perlu melapor kepadamu? Sangat tidak nyaman ada pria di rumah. Aku bahkan tidak bisa berjalan telanjang. Istriku. Istriku. Ada apa? Istriku. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku akan masuk. Istriku. Kau sudah bangun. Aku. Pakaianku. Apa kau menggantikannya untukku? Selain aku, siapa lagi? Kau basah kuyup. Air mengenai mereka. Namun, aku tidak melihat apa-apa. Aku sama sekali tidak melihat apa-apa. Kau bahkan mengganti pakaian dalamku, dan kau masih tidak melihat apa-apa. Apa kau bercanda?
Karena kau sudah bangun, makanlah sesuatu. Apa kau bisa makan bubur ini? Alasan kau pingsan adalah karena kau terbiasa dengan makanan lezat. Kau menderita gastroenteritis akut. Sekarang kau bersamaku. Kau akan makan makanan sederhana. Aku jamin kau akan sehat walafiat. Ayo makan. Sepertinya tidak ada yang pernah merawatku sebaik ini. Ini cukup. Halo? Apa? Kontrak 1 miliar? Itu telah tertunda karena campur tangan Gang Hijau. Yang hijau. Ya. Kenapa aku memberitahumu ini? Kau bahkan tidak tahu apa itu Gang Hijau. Lupakan saja, aku akan pergi ke sana sendiri. Tunggu. Mari kita bertaruh. Jika aku dapat membantumu mengamankan kontrak 1 miliar ini, kita akan pergi menemui orang tua kita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Gang Hijau adalah organisasi bawah tanah nasional. Gang Hijau di Jinglai sangat tidak tersentuh, bahkan aku pun tak bisa berbuat apa-apa dengan mereka. Bagaimana kau akan menyelesaikan ini dengan kungfu amatirmu lagi? Jadi, kau ikut atau tidak? Baiklah, aku terima. Jika kau bisa menyelesaikan kontrak 1 miliar ini, aku tidak hanya akan bertemu orang tuamu, tetapi kau juga akan menjadi wakil presiden grup Muan. Tapi, jika kau tidak bisa, kau harus berjanji padaku, kau akan berhenti menyombongkan diri. Aku bisa membantumu kali ini, tapi aku tidak bisa menjaminnya lain kali. Baiklah, sepakat. 45678. 789/10. Jackpot. Uang. Ayo. Bayar, uang. Di mana bosmu? Saya Lin Ruosi dari grup Lin. Saya di sini untuk membahas Lembah Yun Hui dengannya. Mana cantik, permintaanmu ini tidak bisa kupenuhi. Bos kami punya aturan. Aturan apa? Wanita cantik manapun yang ingin bertemu dengannya harus telanjang dulu. Jaga mulut kotormu itu. Kau berani menyentuh orangku? Berani sentuh orangmu? Bukan hanya orangmu, bahkan kau. Kami tidak keberatan menyentuh. Lepaskan aku. Lebih tinggi. Lepaskan aku. Coba kulihat mulut mungilmu yang cantik itu. Bisakah kau menelannya semut? Berhenti. Kalian semua. Mesum bisi yang bolong? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. BOS. Bah, kami salah. Katakan padaku. Di mana bos Gang Hijau, ular merah? Di mana dia sekarang? Jadi dia juga mencari si ular merah. Bos kami ada di klub malam Jinhan. Bos, ampuni kami. Kami hanya anak buah. Pergi sana. Tunggu. Aku juga mencari si ular merah. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Apa yang Direktur Lu lakukan di sini? Semua orang dari Platinum House mati. Mana cewek yang kupesan? Beraninya kau memukul anak buahku. Benar, kami memukul anak buahmu. Apa? Kau punya masalah? Ular merah. Hak penembangan proyek Lembah Yun Hui. Kau merebutnya dari Limuan, kan? Jadi kau Tuan Lin. Kamu dan Limuan, bukankah kalian musuh bebuyutan? Kenapa kau membantunya? Kau terlalu banyak berpikir. Grup Muan mereka hanya menawarkan 1 miliar. Aku, Lin Ruosi, akan menambahkan 1 miliar lagi. 2 miliar. 2 miliar seharusnya cukup untuk mengamankan hak atas tanah ini, kan? Jadi kau di sini untuk mencuri kesepakatanku. Presiden Lin, apa kau melupakan sesuatu? Apa? Aku tidak pernah kekurangan uang. Lembah Yun Hui ini
Jika kau menginginkan hak pengembangannya, itu mudah. Cukup. Tidur denganku semalam. Banyak trade. Segala macam posisi baru. Aku akan segera memberimu hak transfernya. Aku akan menandatangani segera setelah kita selesai. Bagaimana? Pikirkanlah. Baiklah. Jadi kau tidak menginginkan hak pengembangan Jinghai ya? Jangan berpikir hanya karena kau wanita tercantik. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Tunggu sebentar. Tahan dulu. Biar ku bilang sesuatu. Tanah ini milik istriku. Kau mencurinya darinya. Aku di sini hari ini untuk mengambilnya kembali. Bisakah kalian berdua mendiskusikan ini? Beri aku sedikit muka. Presiden Lin adalah wanita tercantik di Jinghai. Kau apa? Jadi kau Tuan Lin. Aku akan memberimu muka. Mungkinkah? Kau suami Limuan. Apa? Sepertinya tidak. Kapan Limuan pernah menemukan pria cantik seperti ini? Selain itu, bahkan Limuan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya kau? Kau mau shot jagoan seseorang. Di mana mereka? Semua mati. Masuk. Apa kau mencari 200 lebih preman kecilmu di luar? Apa yang telah kau lakukan? Tidak banyak. Hanya melihat betapa lesunya mereka. Jadi kubiarkan mereka tidur nyenyak. Cantik. Aku meremehkanmu. Untuk berpikir kau bisa sendirian mengalahkan lebih dari 200 anak buahku. Sepertinya kau memenuhi syarat untuk menantangku. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa mengalahkanku. Hak pengembangan Huigu. Terserah Anda mau diapakan. Baiklah. Dengan senang hati. Hati-hati. Seni bela diri kuno ular cilian, bukan main-main. Lumayan juga ilmu bela diri kunomu. Tapi jika hanya ini yang kau punya, kau bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Siapa dia? Bahkan master bela diri kuno ular cilian dikalahkan dengan mudah. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seorang master tingkat surga? Hentikan omong kosongnya. Seperti yang kita sepakati. Serahkan hak transfernya. Kau sangat sombong. Apa gunanya bisa bertarung? Aku telah menjalankan Jinghai selama bertahun-tahun, dan aku masih diperlakukan seperti boneka. Uang adalah kekuatan saat ini. Jadi maksudmu, kau ingin mengingkari janjimu? Yun Huigu itu digali oleh tanganku sendiri. Kau tidak tahu berapa banyak usaha dan berapa banyak trik yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Kau ingin aku menyerahkannya kepadamu di atas piring perak? Tidak mungkin. Tuan Wan, akhirnya Anda di sini. Habislah sudah. Proyek Yun Huigu ini sebenarnya milik Tuan Wang. Diam. Bajingan kau. Siapa yang memberimu nyali untuk mencuri proyek grup Muan? Ini? Kenapa Tuan Wang membela Limuan? Mungkinkah karena dia? Apa yang kau tunggu? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Lu. Ini bukan Tuan Wan. Dia hanya pria cantik. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Beraninya kau. Jika Tuan Lu adalah pria cantik, lalu kau ini apa? Selama bertahun-tahun ini, apakah aku hanya seekor anjing yang kubelihara? Aku. Apa identitas aslinya? Identitasnya bukan untuk kau pertanyakan. Aku peringatkan kau. Layani Tuan Lu dengan baik nanti. Kalau tidak, 8 nyawamu tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Tuan Lu. Saya ada urusan, jadi saya permisi dulu. Tuan Lu. Tuan Lu. Silakan makan buahnya. Kemana perginya energi arogan dan dominannya itu? Sekarang kau seperti anjing peliharaan. Apa yang kau lihat? Ini. Belum pernah dengar pepatah. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan meremehkanku. Tuan Lu. Gerakan yang baru saja Anda gunakan padaku. Itu sangat keren. Ajari aku kapan-kapan ya. Fondasi saya dalam seni bela diri kuno. Cukup bagus juga. Kita bicara nanti. Mari minum dulu. Ayo, Nona Lin. Bersulang.
Istri. Kenapa dia bersama Lin Ruoxi? Bersama? Sosoknya sedikit lebih buruk dariku, tapi penampilannya benar-benar bagus. Konon dia dan aku sama-sama wanita tercantik Jinghai. Dia tentu memenuhi syarat. Istri. Kenapa kau di sini? Apakah aku mengganggu? Kau dan si cantik minum. Apa kau marah? Ini kebetulan. Ini semua kebetulan. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku marah? Suamimu ini benar-benar hebat. Kak, aku juga berpikir begitu. Apa yang kalian lakukan di belakangku? Ingin tahu? Berikan hak pengembangan Lembah Yunhui padaku. Dan aku akan memberitahumu. Dalam mimpimu, proyek Lembah Yunhui adalah sesuatu yang tidak akan pernah kubiarkan siapapun mengambilnya. Kakak ipar. Kakak ipar, saya tidak tahu. Kau adalah istri Tuan Lu. Ya, Saya melakukan beberapa hal curam terhadap grup Muan. Tolong, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini perjanjian pengalihan hak pengembangan Lembah Yunhui. Apakah ini masih pemimpin geng hijau Cilian Shek? Mungkinkah semua ini karena dia? Kakak ipar begini. Tuan Lu dan saya langsung cocok. Kami menyesal tidak bertemu lebih awal. Saya sangat mengagumi gayanya kan. Jadi, untuk mengungkapkan kekaguman ini, mulai saat ini, saya akan menyuruh anak buah saya mundur dari proyek Lembah Yunhui. begitulah. Sesederhana itu. Proyek bernilai miliaran dolar. Diberikan begitu saja. Ya seperti itu. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Masalah yang begitu merepotkan. Kau sebenarnya menyelesaikannya dengan begitu mudah. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan pesonamu yang naif. Kau benar-benar percaya itu? Aku tidak percaya padanya. Haruskah aku mempercayai rubah betina sepertimu? Lu Ming, hari ini kau menyelesaikan masalah yang sangat merepotkan. Logikanya, kau sekarang wakil presiden grup Muan. Sekarang semuanya sudah selesai. Urusan bertemu orang tua kita. Bukankah seharusnya? Besok tidak bisa. Tuan Lu, Anda benar-benar tidak boleh tertipu oleh wanita ini. Dia menikah denganmu secara terpaksa, mungkin untuk memanfaatkanmu sebagai tameng di pesta ulang tahun besok. Melihat betapa mampunya Anda, mengapa tidak bekerja sama denganku? Aku akan memberimu gaji tahunan 100 juta. Banyak waktu luang. Dan kita bisa memupuk perasaan kita. Lin Ruoxi, aku lihat hari ini, kau tidak hanya ingin mencuri hak pengembangan milikku, tapi kau juga ingin mencuri pria milikku. Kusarankan kau tahu tempatmu. Jangan keterlaluan. Ayo kita pergi ke reuni kelas besok. Lu Ming, pesta ulang tahun besok. Aku memang berniat menggunakanmu sebagai taman, tapi tidak lagi. Aku akan menangani pesta besok sendiri. Kau tidak perlu hadir. Kakak, kalau begitu, ibu dan ayah. Bagaimana kalau begini? Kau temani aku ke reuni kelas besok. Dan aku akan pergi ke pesta ulang tahun bersamamu. Tapi di reuni. Kau harus sebagai istriku. Umumkan kepada semua orang. Ini Hotel Jinghai Grand. Seluruh Jinghai, satu-satunya hotel bintang 5. Bagaimana? Cukup mega? Sungguh luar biasa. Hei Lumin. Lumin, bagaimana akhirnya kau mengemudi taksi? Mempengaruhi keberuntungan ketua kelas. Tidak sama sekali, tapi nanti Guru Tang juga datang. Kau dalam keadaan ini akan menemui Guru Tang. Bukankah ini memalukan semua orang? Apa maksudmu? Tidak banyak. Reuni ini, saya telah mengundang banyak elit Jinghai. Masing-masing bernilai jutaan. Seseorang sepertimu yang tidak lulus SMP keluar untuk bekerja. Bukankah ini murni memalukan bagi kita? Tuan Muda Huang, seseorang dengan kedudukanmu, mengapa repot-repot berbicara dengan orang biasa seperti dia? Ayo cepat masuk ke ruang pesta. Aku lapar. Begini saja, uang ini cukup untukmu menyetir taksi selama sebulan. Ambil uang ini, keluar dan beli sesuatu yang layak untuk dimakan. Kalau semuanya gagal, cari panti pijat kaki. Pijat kaki, reuni seperti ini. Seharusnya kau tidak datang.
Merasa hebat dengan sedikit uang haram. Sedikit uang haram, dan kau pikir kau bisa menghina siapapun. Ya, kau benar. Uang bicara. Lihat wanita cantik di sebelahku ini, 50.000 yuan sehari. Aku memesannya selama sebulan penuh. Bisakah kau bayangkan? Baiklah, kau tunggu. Di mana manajer lobi? Apa mereka buta? Tidak bisakah mereka melihat seseorang membuat masalah? Apa yang dilakukan si brengsek Huang Xia itu? Dia pasti sedang menguping, mencoba mencari tahu nomor kamar pribadi kami. Jangan khawatir, aku bahkan tidak mengundangnya. Sebentar lagi pelayan akan mengusirnya. Permisi, Pak, Tuan Lu bilang, Anda tidak diizinkan masuk ke hotel kami. Silakan pergi segera. Apa? Apa yang dikatakan pecundang itu padamu? Jangan biarkan dia membodohimu. Saya adalah pelanggan hotel kalian, anggota Platinum. Bos, panggil bosnya keluar. Permisi, Tuan Lu adalah milik kami, dari Jinghai Grand Hotel, salah satu anggota Dewan Direksi. Dia bilang Anda tidak bisa masuk. Ini bagaimana mungkin? Jinghai Grand Hotel ini, tapi nilainya lebih dari ratusan juta. Dia mana pantas? Hotel ini sudah kubeli sejak lama. Sekarang kau bisa keluar. Bukankah itu Tuan Lo? Apa yang dia lakukan di sini? Sebentar lagi, bantu aku menyiapkan beberapa barang. Ya, Hai Kak, bukankah itu suamimu? Kenapa dia masuk ke ruang pribadi itu? Datanglah ke reuni kelas denganku besok. Dan aku akan setuju untuk pergi ke pesta ulang tahun bersamamu. Begini saja, kau masuk dan temani ibu dan ayah. Aku akan mengurus sesuatu, dan aku akan segera datang. Cepatlah kalau begitu. ayo bersulan. Luming, reuni kelas hari ini telah tiba. Begitu banyak teman baru. Izinkan aku memperkenalkanmu. Menting, kenapa kau membawa pecundang ini? Kalian saling kenal? Kami saling kenal. Beberapa waktu lalu, dia kencan buta denganku, bilangnya. Lulusan SMP. Dan sopir taksi. Sebulan, cuma menghasilkan 6-7 ribu yuan. Aku pikir, orang udik macam apa ini? Tak kusangka. Ternyata teman sekelasmu. Luming, apa kau benar-benar seorang sopir taksi sekarang? Benarkah? Lumin, yang peringkat pertama di kelas kita. Lulus SMP. Apa yang dia bisa lakukan? Aku pernah mendengar tentang ini. Aku tidak menyangka itu benar. Sepertinya keluarganya terlalu miskin. Mengemudi taksi tepat setelah SMP. Semua orang di sini adalah tokoh penting. Kau lulusan SMP miskin. Apa kualifikasimu untuk duduk di sini? Bahkan kau orang luar Lian, bisa menghadiri reuni kami. Kenapa aku tidak bisa? Kau? Dan kalian semua. Mulut, jaga omongan kalian. Ya aku hanya punya ijazah SMP. Tapi, di depanku, jangan pernah berpikir untuk mendiskriminasi pendidikan atau pekerjaan. Apa yang bisa dia lakukan? Di kelas kita, hanya kamu yang paling buruk dalam berbicara. Masih berani terhadap tamu yang saya undang. Berbicara seperti ini. Belum minta maaf? Guru, Kau masih berani memanggilku guru? Saya tidak seperti kamu yang seperti ini. Siswa yang tidak sopan. Kenyallah dari sini. Keluar dari sini. kurasa reuni ini hanya untuk menyanjung Wang Fengxiang dan Sun Jian. Aku benar-benar berpikir kau mempermalukan profesi guru. Menghormati guru dan menghargai jalan ajaran. Apakah kamu benar-benar pernah belajar? Kamu keluar. Kamu pergi keluar. Betul. Keluar sekarang. Guru, tolong jangan katakan itu tentang Luming. Setiap orang punya masa sulitnya. Dia sudah di sini. Dan sekarang kau ingin dia pergi? Bukankah ini memalukan? Oh Menting. Kita memintanya pergi. Demi kebaikannya sendiri. Lihat pakaiannya. Datang ke reuni. Dia tidak cocok dengan kita. Lagi pula, anak ini tahu. Statusnya rendah. Dan dia masih datang. Bukankah dia hanya mencari masalah? Katakan padaku, kau begitu cantik. Dan dia duduk di sebelahmu. Tidakkah kau malu? Menting. Apa yang dikatakan Tuan Muda Sun benar. Dulu waktu SMP, kau juga lumayan cantik. Sekarang kau sudah di masyarakat. Kau harus menggunakan kecantikanmu untuk bertemu orang-orang penting. Seperti Tuan Muda Sun misalnya. Tidak perlu membantu orang miskin seperti Lumin. Tidak heran. Tidak heran selain penting. Kalian semua
Setiap orang semuanya mata duitan. Sepertinya semua berkat ajaranmu yang bagus, guru. Kau seorang guru. Dengan pandangan dunia yang begitu bengkok, mengajar siswa, dan menyanjung orang seperti itu. Tidakkah kau takut akan azab Tuhan? Apa salahnya menyanjungku? Haruskah aku menyanjungmu? Katakan padaku. Kau seorang sopir taksi. Apa haknya untuk disukai oleh semua orang? Ini benar-benar tak tahu malu. Lihat semua siswa di sini. Mana yang bukan pengusaha sukses atau bos? Atau menjalankan perusahaan? Kau, sopir taksi. Bau kemiskinan. Hei, ku bilang kenapa kau tidak mengemudi saja? Daripada jati pengganggu di sini. Tidak terima. Baiklah, kalau kau berani. Lemparkan uang ke muka kami. Tampar muka kami. Dasar pecundang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk disanjung? Makanan yang sangat enak dirusak oleh tikus sepertimu. Kau telah merusak suasana hatiku. Keluar dari sini. Pergi. Kau. Keluar sekarang. Penyalahlah dari sini. Tuan Lin, mengapa Anda di sini? Untuk mengirimkan hadiah kepada Tuan Lu. Lin's Group secara khusus membawakan Tuan Lu 3 supercar edisi terbatas. Sebuah villa senilai puluhan juta, 50 batang emas. Grup Lin ini. Kenapa mereka memberinya hadiah semahal itu? Memberi hadiah untuk pria milikku. Apa kau mendapat izin dariku? Tidakkah kau akan menyapa wakil presiden? Penyalahlah dari sini. Lumin, kau wakil presiden Muan Group? Oh astaga, lihat, kau telah menendang plat baja. Lu Jin ternyata adalah nilai pasar. Lu Ming sebenarnya adalah wakil presiden. Tidakkah kau baru saja dengar? Putri tertua dari Lin Group yang bernilai miliaran dolar, Lin Ruosi, memberinya 50 batang emas, 3 mobil mewah. Dari grup bernilai miliaran dolar. Ada apa ini? Nona Le, dia bahkan menolak lamaran orang terkaya. Bagaimana dia bisa terjerat dengan sopir payah ini? Apa identitas aslinya? Bukankah Lu Ming dipecat oleh Lim Wan? Mengapa dia tidak dipecat sekarang? Aku juga tidak tahu. Tuan Lu, hadiah-hadiah ini adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasihku karena kau telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Kuharap kau mau menerimanya. Dia pria milikku. Kau memberinya hadiah? Bukankah seharusnya kau mendapat izin dariku jika kau memberitahuku sebelumnya? Bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan Tuan Lu secara pribadi? Kusarankan kau untuk tidak merebut pria milikku di depanku. Tuan Lu adalah pria yang cukup baik. Aku, Lin Ruosi, telah menyukainya, dan aku tidak akan menikahi orang lain. Aku pergi. Dan bahkan ada pewaris lain yang membantunya, 2 CL cantik, sebenarnya memperebutkan Lu Ming. Aku sama sekali tidak percaya. Aku tidak percaya sedikit pun. Baiklah Tuan Lu, aku harus pergi. Ini kartuku. Hubungi aku saat kau senggang. Aku selalu senggang. Baiklah. Hai. Ini bukan aku yang memintanya. Kusarankan kau, jangan lupa janjimu padaku. Oh aku. Lu Ming Lu Ming. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan sesukses ini sekarang. Aku, seorang pria berusia 40-an, melihat mereka semua. Sangat iri. Bukankah kalian semua baru saja bilang, aku tidak pantas berada di sini? Benar kan? Sekarang, kalian menjilat ludah sendiri. Lu Min, jika aku tahu, kamu dan 2 grup besar berkenalan dengan CE wanita, aku tidak akan mengatakan hal-hal itu. Saudara, aku di sini untuk meminta maaf padamu. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minuman. Aku juga minta maaf. Lu Ming, barusan aku buta dan bodoh. Aku juga karyawan Muan Group. Mulai sekarang kaulah bosku. Minuman ini untukmu. Sekumpulan teman yang oportunis. Lu Min, waktu SMP dulu, aku tahu aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Aku tahu kau akan sukses saat dewasa. Kau bahkan tidak lulus SMA. Dan lihat dirimu sekarang. Kau lebih baik dari semua orang. Guru. Kau barusan. Bukan itu yang kau katakan. Jangan ungkit kejadian tadi. Aku hanya bercanda. Kau tahu kan? Aku biasanya cukup humoris. Aku suka menggoda kalian anak-anak. Lu Ming, ini semua salahku. Hari ini, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Maaf kau telah dizalimi. Lain kali aku akan mengundangmu secara pribadi. Kau benalu. Trik apa yang kau gunakan untuk menyihir Seoli dan Xiaolin? Mungkin. Karena aku tampan. Dulu. Dulu. Itu salahmu karena buta dan tidak melihat betapa hebatnya aku. Aku benci. Di mataku, kau hanyalah seorang pecundang seumur hidup. Nah, jangan merasa sok hebat sekarang.
Saat Lin Ruoxi dan Limuan meninggalkanmu, kau akan kembali ke titik nol. Akan kulihat bagaimana kau bertingkah sombong saat itu. Betul sekali. Tunggu sampai orang terkaya Tuan Lu kembali. Maka kau tetap saja sopir taksi miskin. Oh ya, mencuri wanita Tuan Lu. Tunggu saja amarahnya. Semuanya. Hari ini gara-gara orang brengsek itu. Kita semua jadi betul. Jadi, ikut aku ke ruang agung di lantai atas. Kita akan makan lagi. Bagaimana? Ruang agung di lantai atas. Itu bukan tempat yang bisa kau masuki hanya karena kau punya uang. Kau yakin bisa memasukkan kita? Oh ya, aku lupa memberitahu kalian semua. Ayah Tuan Muda Sun adalah manajer hotel bintang 5 ini. Dia punya banyak cara. Aku bisa memasukkanmu. Apa? Ayah Tuan Muda Sun adalah manajer hotel bintang 5. Gajinya pasti puluhan juta per tahun kan? Jauh lebih dari puluhan juta. Hotel Dinai ini memiliki nilai pasar miliaran. Keuntungannya hanya dalam 1 tahun adalah 50 miliar. Penghasilan manajer hotel dengan mudah melebihi 100 juta. Lumayan. Ditambah dividen dan sebagainya. Semua itu hanya beberapa miliar setahun. Lebih dari 10 miliar. Ayah Tuan Muda Sun kaya dan berkuasa. Ditambah Tuan Muda Sun sendiri cukup bekerja keras. Dalam setahun, keluarga mereka menghasilkan beberapa miliar. Jauh lebih baik daripada beberapa pemalas. Jauh lebih kuat. Benar-benar benar. Tuan Muda Sun sangat cakap. Jati, Luming, hanya seorang pemalas. Tidak terlalu mengesankan. Dia hanya terperiayang tanpa wanita yang mendukungnya. Bukan apa-apa. Kalian benar-benar tidak belajar ya. Selain menjadi sombong, kalian semua bermuka dua. Tak heran kau Pek Jundang. Bahkan tidak bisa mengelola hubunganmu. Begini. Jika kau benar-benar ingin masuk ke ruang VIP agung ini, berlututlah dan panggil aku ayah. Maka ayahmu ini akan pergi mencari kakekmu yang merupakan manajer hotel dan memasukkanmu. Baiklah. Benarkah? Ayo. Kau berani memukulku? Ayahku manajer di sini. Kau pikir dia tidak akan menyuruh orang mengusirmu hanya dengan sepatah kata? Baiklah, hubungi dia sekarang. Bawa dia ke sini. Kita lihat apakah dia berani menyentuhku. Baiklah, tunggu kau. Hei ayah. Aku di hotelmu dan seseorang memukulku. Cepat kemari. Tidakkah kau takut? Takut? Apa yang bisa dia lakukan untuk membuatku takut? Tak heran kau Pek Jundang. Hotel Jinghai Grand. Tanpa taktik kejam. Bagaimana mungkin hanya Hotel Bintang 5 di Jinghai? Berani kau memukulku? Bagaimana jika aku melakukannya? Kau bisa menghinaku, tapi aku tidak bisa memukulmu, dasar jalan. Tunggu saja. Saat ayah Tuan Muda Sun sampai di sini, kau mati. Lumin, turuti saranku. Minta maaf pada Tuan Muda Sun. Kau mengandalkan wanita. Dia mengandalkan kekuatan. Dari semua orang yang bisa diusik, kau malah mengusik Tuan Muda Sun. Kau hanya menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam api. NPH, Luming. Kau harus minta maaf. Jinghai Grand Hotel mereka. Meminta maaf sekarang sudah terlambat. Ayang, kau di sini. Anak ini, dia yang memukulku. Bajingan mana yang memukul anakku? Aku yang melakukannya. Tuan Lulu, bagaimana bisa kau? Apa? Ayah, dia hanya sopir taksi. Kau, kenapa kau berlutut padanya? Kau bajingan. Siapa yang menyuruhmu memprovokasi Tuan Lu? Paman, apa kau salah? Dia hanya sopir payah. Kenapa kau takut padanya? Pergi. Wanita jahat. Kaulah yang menggoda anakku. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin kami? Tuan Lu, lihat aku sudah memberi mereka The film pelajaran. was Bermurah translated hatilah and narrated by dan M lupakan Media. masa lalu. Maafkan anakku. Bagaimana jika saya bersikeras untuk menyelesaikan masalah dengannya? Kemarilah. Berlutut. Bersujudlah kepada Tuan Lu. Bersujudlah sampai Tuan Lu memaafkanmu. Lumin, kau keterlaluan. Keluar. Mulai hari ini, kau bukan lagi manajer hotel. Kau dipecat. Luming,
Bagaimana kau membeli Hotel Jinghai Grand ini? Saat kita kencan buta, aku bicara sembarangan. Apakah sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Sebenarnya, aku menyelamatkan nyawa manajer hotel. Lalu, hari ini dia tahu tentang reuni kelasku. Jadi dia secara khusus memintaku untuk menjadi pemilik hotel selama sehari. Benarkah? Tentu saja itu benar. Kalau tidak, seperti yang kau katakan, bagaimana mungkin seorang sopir taksi rendahan sepertiku bisa menjadi pemilik hotel yang terdaftar di bursa ini hotel? Dasar pecundang. Aku tahu, kau berbohong kepada kami. Hai. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Baiklah, aku segera ke sana. Hai. Sebenarnya kau tidak harus datang hari ini. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu kau akan menjadi sasaran di perjamuan hari ini. Jadi, tentu saja aku harus datang untuk mendukungmu. Kau memanggilku istri di belakangku adalah satu hal, tapi jangan terlalu mesra. Di depan keluargaku, oke? Baiklah, istriku. Kau orang ini, kenapa kau tidak pernah mendengarkan? Oh, ayo pergi. Akhirnya kau membawa kakak iparku ke sini. Tepat di depan ibu dan ayah. Jangan panggil dia begitu. Aku akan. Apa yang perlu ditakutkan dengan kakak iparku di sini? Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Ibu? Halo, Bibi. Dasar sampah. Kau pikir kau pantas menikahi putriku? Ibu, bagaimana kau bisa memukulnya? Kau masih membelanya? Soal kau kawin lari dengannya. Ayahmu dan aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Ibu? Ada banyak orang di sini. Jangan mempermalukan kakak iparku. Yoyao, kau selalu memihak orang luar. Jika kau terus begini, kau akan membuat adikmu terbunuh. Aku pikir kakak iparku cukup baik. Dia hebat. Hebat? Cukup hebat untuk menjadi sopir taksi. Itu yang kau sebut hebat. Aku sudah menyelidiki latar belakang pecundang ini. Dia hanya seorang putus sekolah menengah dan berandalan. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan. Jadi dia menjadi sopir taksi. Dia punya seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ada lagi seorang saudara perempuan yang bekerja sebagai pelayan. Keluarga orang tua tunggal kelas bawah. Seperti itu, bagaimana mungkin mereka pantas untuk adikmu? Nyonya Wang, betul sekali. Anak ini hanyalah seorang pembual. Manis. Itu saja dirinya. Seseorang dengan status nonali. Seharusnya tidak membiarkan katak memakan daging angsa. Betul sekali, Bibi. Pecundang ini menjalani lebih dari 20 kencan buta dan lebih dari 20 gadis menolaknya. Pada akhirnya hanya Nonali menikah dengannya. Ini berarti Nonali ditipu. Kenapa kalian berdua lagi? Jika kakak iparku seekor kodok, maka kalian berdua adalah kotoran sapi. Hei, Yoyao, bagaimana aku dan ibumu membesarkanmu? Bagaimana kau bisa berbicara begitu kasar? Kau harus belajar menghormati orang lain. Ibuku selalu berbicara seperti ini, tetapi aku tidak pernah mendengarmu mengatakan apapun padanya. Muan, aku tahu kau tidak ingin ditekan soal pernikahan. Tetapi, kau tidak bisa begitu saja menikahi berandalan untuk menenangkan kami. Kau menghancurkan hidupmu. Ibu, aku bukan. Cukup. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Aku tidak peduli bagaimana kau menipu putriku. The film was Tetapi sebagai translated ibunya, and narrated by aku tidak Media. setuju dengan pernikahanmu. Sekarang, segera, sekarang juga, urus perceraian. Kau benar sekali, Bibi. Orang seperti ini, dari daerah kumuh, orang rendahan ini. Bagaimana mungkin dia pantas untuk keluarga kita? Usir dia dari sini. Keluar dari sini. Kau tidak diterima di sini. Bibi, bukankah kau sedikit terlalu sombong? Dasar orang rendahan, kau pikir kau pantas untuk muan kami? Aku tidak ingin membuang napas untukmu. Cukup, keluar dari sini. Cerai? Bagaimana jika aku bilang tidak? Apa kau bahkan punya hak untuk menolak? Lihatlah sekeliling, di pesta ulang tahun keluarga Li. Setiap tamu di sini
Yang mana tidak ada seorang pun yang tidak memiliki aset jutaan hingga puluhan juta. Kau hanya lulusan sekolah menengah, seorang sopir taksi rendahan. Uang yang mereka habiskan untuk beberapa kemeja lebih banyak daripada yang akan kau hasilkan seumur hidupmu mengemudi taksi. Bibi, kurasa kau benar sekali. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana Luming bisa begitu kurang kesadaran diri. Orang seperti dia mengemudi taksi, mereka sampah masyarakat. Berjuang hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana dia tega datang ke jamuan kelas atas seperti ini? Begini saja. Berlututlah dan menggonggong seperti anjing beberapa kali, dan aku akan memberimu beberapa tulang untuk digerogoti. Kenapa kalian berdua tidak pergi dari sini? Seseorang sensitif terhadap kebenaran. Mengapa harga dirimu begitu rapuh? Kalian orang miskin. Hadapi hal semacam ini, bila tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku hanya bisa marah. Kau berani memukulku. Dasar jalang sok kelas atas. Memangnya kenapa kalau aku menamparmu? Ini Lin Roxy, CEO Lin Corporation. Aku tidak menyangka keluarga Lin mengirim seseorang ke pesta ulang tahun saingan mereka. Pesta ulang tahun saingan mereka. Ya, bukankah dia saingan CEO Lee dari Muan Corporation? Mengapa dia ada di sini? Halo Nona Lin. Saya Sun Jian. Saya tidak sempat memperkenalkan diri sebelumnya. Ayah saya adalah manajer hotel ini. Nona Lin, pesta ulang tahun keluarga Lee kami. Apa yang kau lakukan di sini? Keluargamu Lee memperlakukan Mutiara seperti batu kerikil, tidak tahu cara menghargainya. Karena kau tak tahu cara menghargainya, maka tentu saja aku yang akan. Tuan Lu, karena Anda begitu tidak disambut di keluarga Lee, mengapa tidak menceraikan Lee Muan? Lalu menikah denganku? Lin Ruoxi. Ada yang mencoba merebut pria kakakku. Baku hantam. Semoga mereka bertengkar. Ini akan menjadi tontonan yang bagus. Karena Nona Lin telah menyukai orang tak berguna ini, maka ambillah jimat sial ini. Pergi. Bibi Wang benar. Memiliki aku sebagai menantu sudah cukup untuk keluarga Lee. Adapun sampah tak berguna ini dengan hanya pendidikan sekolah menengah, aku akan merepotkan Nona Lin untuk mendaur ulangnya. Tuan muda Si, akhirnya Anda di sini. Bibi Wang, maaf membuatmu menunggu. Alasan aku terlambat adalah karena aku sedang menyiapkan hadiah untukmu. Dan jadi tertahan, kau tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Kita semua keluarga, tak perlu begitu formal. Menyiapkan hadiah hanya untuk makan. Anda terlalu baik. Itu tidak akan berhasil. Hari ini adalah ulang tahun Bibi Wang yang ke-50. Sebagai calon menantu keluarga Lee, aku tentu saja harus menyiapkan hadiah yang mewah. Keluarga Si saya mempersembahkan 10 undangan ke perjamuan kepulangan orang terkaya di dunia, 10 mansion Emperor View, dan cincin berlian 99 karat. Mengucapkan Bibi Wang, kebahagiaan seluas laut timur dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Ya Tuhan. Undangan kepulangan Tuan Lu dijual seharga 200 juta masing-masing di luar. Tuan muda Si baru saja mengeluarkan 10 di antaranya. Sungguh mulia. Hanya satu mansion Emperor View bernilai 60 juta. Ditambah cincin berlian 99 karat itu. Wow, rangkaian hadiah ulang tahun ini bernilai setidaknya 2 miliar. 2 miliar? Hadiah yang mewah. Tuan muda Zi adalah pewaris tunggal keluarga Zi di ibu kota kekaisaran. Uang bukanlah masalah. Sepertinya kita tidak perlu menunggu kembalinya Tuan Lu. Dengan kemurahan hati Tuan muda Si, Lee Muan akan segera mencampakkan pecundang itu. Sialan. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindungi anak ini. Aku akan membalas semua penghinaan yang telah kuderita. Muan, hari ini adalah ulang tahun Bibi Wang. Pada saat yang sama, aku ingin hari ini menjadi hari jadi pertunangan kita. Muan, maukah kau menikah denganku? Aku pasti tidak akan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan muda Si, kami Muan 100% setuju. Aku akan membuatnya menceraikan si tak berguna itu. Setelah perceraiannya selesai, kalian berdua bisa langsung mendapatkan surat nikah. Ibu mertua, kau sangat tidak sopan padaku. Ini hanya keluarga Si yang tidak penting. Apakah perlu untuk merendahkan diri seperti ini? Dari caramu bicara, sepertinya kau meremehkan keluarga Si. Apa kau tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Si untuk kita? Dengan satu gerakan kecil saja keluarga Si dapat mendorong grup Muan ke daftar Fortune 500.
Apa kau mengerti? Aku tidak. Tapi istriku tidak mau menikah dengan seseorang. Tidak ada yang bisa memaksanya. Kau menghasilkan 6.000 yuan sebulan. Pengemudi berbagi tumpangan. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan keluarga Si? Keluarga Si. Masalah sepel. Kau pikir aku tidak bisa membuat keluarga Si lenyap dari bumi ini dalam sekejap? Halo King. 3 menit. Aku ingin keluarga Si bangkrut. Kau mencoba membuatku mati tertawa, Kak? Kau supir taksi bangkrut. Pikir kau bisa membangkrutkan keluargaku dengan panggilan telepon? Jika itu benar, aku bisa membuat orang terkaya bertekuk lutut dan kau tahu kepadaku hanya dengan satu panggilan. Sesumbar. Semua orang bisa sesumbar. Tuan muda Sie, kau belum tahu apa-apanya. Pecundang ini barusan bilang dia akan membeli hotel Jinhai Grand. Menggelikan, bukan? Bukan pertama kalinya dia mengoceh. Kau baru saja bilang kau akan membangkrutkan keluarga Si dalam 3 menit, kan? Baiklah, aku beri kau waktu 3 menit. Jika dalam 3 menit, keluarga Si tetap tak tersantun, kau akan segera pergi ke kantor urusan sipil, menceraikan Muan. Dan kemudian di depan semua orang, berlutut, dan menjilat sepatuku sebagai permintaan maaf, paham? Keluargamu akan bangkrut. Dan kau masih berani bertaruh denganku. Tidakkah kau takut kakekmu akan terkena stroke ketika dia tahu? Tuan muda Sie, kenapa kau diam saja? Tidak tahukah kau? Seseorang dengan status Tuan Muda Si berdebat dengannya akan merendahkan dirinya. Luming, kau hanyalah sopir taksi rendahan. Apa kau paham perbedaan status yang sangat jauh antara kau dan Tuan Muda Sie? Bukan begitu? Dan kau masih berani bicara seperti itu padanya. Dengarkan saja Tuan Muda Si. Berlutut dan minta maaf, dan semua ini akan berakhir. Cukup Luming. Aku tahu kau mencoba membelaku. Tapi, si ini berasal dari keluarga berpengaruh di Jingcheng, bukan hanya aku. Bahkan seluruh keluarga Li menggunakan semua sumber daya mereka, tidak bisa membantumu. Muan. Aku hanya menanyakan satu hal padamu. Jika aku benar-benar diusir dari keluarga Si, akankah kau meninggalkanku seperti yang lain meninggalkanku? Apa yang kau bicarakan di saat seperti ini? Aku hanya butuh kau untuk menjawab pertanyaanku. Keluarga Li mungkin akan meninggalkanmu, tapi aku tidak akan pernah. Karena, Baiklah, aku mengerti. Karena kau memilih untuk menikah denganku, aku akan melindungimu seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Sebelum kau sesumbar, pikirkan baik-baik. Apakah kau punya kemampuan? Kalau tidak, dengan ijazahmu dasar orang rendahan, apapun yang kau katakan, hanya akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Tepat waktu. 3 menit sudah habis. Keluargaku, Zi, masih menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Jingcheng. Dan kau masih sopir taksi bangkrut. Tepati janjimu. Sekarang, keluar dan pergi ke kantor urusan sipil untuk bercerai. cuma kau seorang miskin, ingin naik kelas sosial. Teruslah bermimpi. Hei, ya. Bajingan. Siapa yang kau sakiti? Seluruh bisnis keluarga Si telah dihancurkan. Mereka bilang kau menyinggung seseorang. Karenamu, aku harus mengemis di jalanan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Mustahil. Kau sopir taksi. Apa yang kau lakukan sampai membangkrutkan keluargaku, Si? Katakan padaku, apa yang kau lakukan? Apa? Keluarga Sie bangkrut? Aku tidak menyangka. Dia benar-benar melakukannya. Kau benar-benar hebat. Aku tahu itu. Dengan kakak iparku, tidak ada yang tak bisa diatasi. Yo, siapa Luming ini? Bagaimana dia bisa membangkrutkan keluarga Si hanya dengan satu panggilan telepon? Bisa membangkrutkan keluarga Si? Tuan Muda Sun, Luming ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak ini sangat misterius. Mengapa semua yang dia pura-pura lakukan benar-benar terjadi? Mungkinkah dia orang penting? Tidak mungkin. Aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia hanya orang biasa dan tidak dikenal. Dia tidak punya latar belakang apapun. Kalau tidak, bagaimana aku berani mengganggunya? Apa yang kita lakukan sekarang? Biar kupikir. Aku punya ide. Biar ku katakan padamu, keluargamu tidak berharga di mataku. Aku bisa menghancurkannya dengan jentikan tanganku. Kehidupan selanjutnya, jangan terlalu buta hingga mencuri wanitaku.
Pergi dari sini. Bibi Wang. Lihat. Ini. Di matamu, keluarga Si yang dianggap sebagai dewa, sekarang bangkrut. Apakah kau masih berniat menikahi putrimu dengannya? Kau lulusan SMP. Tanpa latar belakang. Tanpa kekuasaan, hanya sopir taksi. Satu panggilan telepon. Dan kau menjatuhkan keluarga Si? Bagaimana aku bisa percaya ini? Faktanya, tepat di depanmu. Apa yang tidak untuk dipercaya? Nah, kau hanya beruntung. Kau pikir kebangkrutan keluarga Si benar-benar ada hubungannya denganmu? Hei, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tak bisa asal bicara omong kosong. Menurutmu kenapa? Kebangkrutan keluarga Si, ikuti kakak Nona Li. iparku, tidak ada hubungannya? Kau masih naif. Aku mengerti. Kau telah ditipu oleh tukang gombal ini. Aku menghormatinya. Kurasa, kau belum memikirkan ini matang-matang. Kau sepertinya lupa sesuatu. Apa? Kemarin, di KTT Elite Jinghai, orang terkaya di dunia, Tuan Wu, memberi Nona Li mas kawin 10 miliar, dan satu lagi, harga kontrak 100 miliar. Aku yakin tanpa ragu, di pesta penyambutannya, dia akan melamar Nona Li. Dan saat ini, Tuan Muda Si datang untuk melamar? Bukankah ini mencuri wanita Tuan Lu? Ini jelas cari masalah. Oh begitu? Jadi keluarga Si bangkrut. Karena Tuan Lu. Mereka merebut wanitanya. Jadi Tuan Lu memberi Muan hadiah pertunangan. Muan, kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini? Hal sebesar ini, apa kau menyuruh seseorang untuk menyembunyikan berita ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ibu, tapi aku dan Luming sudah menikah. Kami. Dasar gadis bodoh. Apa kau gila? Tuan Lu, tahukah Anda siapa dia? Itu seorang multi-triliuner. Dia punya aset puluhan triliun di Tiongkok saja. Di luar negeri, dia punya aset yang tak terhitung jumlahnya. Untuk orang sebesar itu menyukaimu, itu adalah berkah bagi keluarga Li kita. Aku beri kau waktu 1 hari. Ceraikan si tak berguna itu segera. Bibi Wang, 9 dari 10 katamu adalah hinaan. Aku juga bermarga Lu. Aku juga bermarga Lu. Tidakkah kau takut? Akulah yang kau katakan, yang disebut satu. Tuan Lu, yang kau bicarakan. Aku menghina Tuan Lo? Lihat dirimu sendiri, seperti apa penampilanmu sendiri? Semuanya. Tolong jangan terintimidasi oleh pembohong ini. Aku tahu segalanya tentang keluarganya. Aku tahu semuanya dengan jelas. Kau lihat kita berdua. Ibunya lah yang menjodohkan kami. Kami bertemu di Kencen Buta. Keluarganya, mereka sangat miskin sampai tak mampu untuk bersekolah. Dan dia menyebut dirinya orang terkaya Tuan Lo? Benar. Dia yang paling banyak hutang. Berhutang seperti terlilit hutang. Anak ini, dia terkenal beruntung. Tapi kebangkrutan keluarga Si, itu pasti perbuatan Tuan Lu. Hanya saja, pecundang ini mengambil keuntungan. Bibi Wang, bagaimana kalau grup Lin kita dan grup Muanmu bertaruh? Siapapun yang kalah akan masing-masing memasang 50% saham mereka. Bagaimana? Taruhan sebesar itu? Kau mau bertaruh apa? Aku bertaruh bahwa Luming, kau memandang rendah. The film was Akan di translated pesta and penyambutan Tuan Lu, narrated pesta by penyambutan, Amelia. menampar wajahmu. Maksudmu, kau bertaruh dia akan menjadi orang terkaya di dunia? Tidak terlalu realistis, tapi aku bisa jamin bahwa dia jauh lebih mumpuni daripada si Xiao itu. Jeti, apa kau berani bertaruh? Ya, aku akan meminta seseorang untuk menyusun kontraknya segera. Tidak ada jalan keluar. Tidak masalah. Kontraknya akan dikirimkan nanti. Kita lihat saja nanti di pesta penyambutan kita. Tuan Lu, aku tidak akan ikut campur dalam urusan pribadimu. Aku pergi dulu. Ibu, kenapa ibu tidak membicarakannya dengan kami sebelum menyetujui? Bagaimana jika kita kalah? Pecundang ini, bagaimana mungkin dia berstatus lebih tinggi dari si Xiao? Bagaimana mungkin? Keluarga Lin dan keluarga Li kita telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan mereka. Grup Lin, tentu saja kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Apapun yang terjadi sebelum Tuan Lu kembali, kau harus menceraikan pecundang itu.
Apa kau dengar aku, Limuan? Yamamoto, mengapa dia menghadiri rapat kamar dagang Huaguo kita? Ini tidak akan berhasil. Tuan Li, akhirnya Anda di sini. Tuan Li, kemarilah. Silakan duduk di sini. Tuan Li, apakah Huaguo kita dapat mengatasi krisis pasar saham ini? Tergantung pada Anda. Bagaimana situasinya? Jangan bicara dulu, duduklah. Situasinya gawat. Orang Jepang ini kemungkinan besar telah merencanakan ini sejak lama. Mereka langsung menggunakan dana triliunan untuk menekan pasar saham Huaguo kita. Nona Muan, kita bertemu lagi. Yamamoto, apa yang kau coba lakukan? Kalau begitu, aku akan berterus terang. Saya ingin negara kalian, Tiongkok, dari semua perusahaan Huaguomu yang terdaftar, 30% saham? Apple, 30% saham. Kau lebih baik menghabisi kami saja. Saham terbanyak yang kami miliki adalah 30%. Itu sama saja dengan memberikan perusahaan langsung kepada Anda. Menyuruh kami memberikan perusahaan kami kepada orang Jepang. Tidak mungkin. Selama kau bersedia menandatangani perjanjian pengalihan ini, Perjanjian penugasan. aku akan segera berhenti menekan pasar saham Huaguomu. Kalau tidak, tidak akan lama lagi. Sebelum pasar saham Huaguomu itu akan runtuh dan menghilang dalam sejarah. The film was Apakah kau translated bersedia and kehilangan narrated sedikit by saham? M Media. Atau kau bersedia kehilangan semua perusahaan terdaftarmu dan dihapus dari daftar? Aku sendiri. Pikirkan baik-baik. Saya sarankan Anda untuk tidak terlalu sombong. Tuan Li, Tuan Lin, satu-satunya yang dapat menyelamatkan pasar saham Huaguo sekarang hanya Anda. Benar, kalian berdua CEL. Kalian berdua bernilai lebih dari 100 miliar. Krisis ini tergantung pada kalian. Semuanya, kalian masih belum sepenuhnya memahami situasi. Kali ini aku telah menyatukan beberapa negara dan memobilisasi dana triliunan. Mengandalkan kedua wanita ini untuk membalikan keadaan hanyalah mimpi di siang bolong. Tanpa mencoba, bagaimana kau tahu? Beri aku komputernya. Saat ini, Moan Group kita memiliki 200 juta yang dibekukan di papan. 200 juta, aku memasukkan 100 juta untuk memulai rally. Semua danamu harus masuk bersamaan denganku. Baiklah, 357 468 580 mulai beli. 377 268 beli. 357 beli, 394 beli, 918 beli. Sekarang semuanya sudah mencapai batas bawah. Pasar mulai naik. Investor retail juga mulai bergerak. Astaga. Jumlah sekecil itu bahkan tidak sebanding dengan uang recehku. Segera mobilisasi. Dana yang disiapkan, 500 miliar. Aku akan menghancurkan pasar saham Huaguo, tepat di bawah kakiku. Buat mereka, tidak pernah pulih. Apa? Sudah mencapai batas bawah lagi. Gunakan semua dana yang tersedia. Buang semua yang bisa dibuang dengan harga murah. Hei yang tua, pinjami aku uang peti matimu. Aku akan all-in kali ini. Apa? Kau tanya berapa banyak yang kuinvestasikan? Semuanya The tentu film was saja. translated Aku bermain and besar kali ini. narrated by M Media. Aku akan habis-habisan. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kami sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana ini bisa terjadi? Arus dana yang tiba terlalu besar. Investor retail terlalu takut untuk mengikuti. Hanya mengandalkan kita. Kita tidak bisa menariknya naik. Sudah berapa tahun Huaguo anjlok begitu diterkal? Sudah berapa tahun? Semenyerah ini. Aku baru saja bilang. Kami mengerahkan dana triliunan kali ini. Ditambah dengan momentum kejatuhan pasarmu. Kali ini, tanpa dana triliunan, kau tidak akan bisa mengisi lubang ini. Di Huaguomu ada pepatah lama, orang bijak tunduk pada keadaan. Jika kau menyerah sekarang, aku akan segera berhenti menekan pasar sahammu. Kalau tidak, kau hanya akan menonton pasar saham Huaguo runtuh. Kau sampah, Wos. Jangan senang dulu.
Kalian berdua CEL, bisakah dana ini dinaikkan? Lebih tinggi lagi? Tidak mungkin. Modalnya terlalu besar. Atau, kau bisa menyerah saja 30% saham itu. Jangan sampai kehilangan seluruh perusahaan pada akhirnya. Menyerahkan perusahaan kepada orang luar. Dan kemudian, terus menjadi anjing penjilatnya. Hei, pengemis, apa kau mengerti saham? Aku tidak, jadi hentikan omong kosongnya. Aku ingat kah? Kau mempermalukanku terakhir kali. Terakhir kali mungkin. Kali ini. Juga mungkin. Kau orang rendahan yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Kau berani berdiri di sini dan berbicara denganku seperti ini sekarang. Aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Aku tidak hanya menginginkan 30% saham. Aku juga ingin anak ini berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan terus menggunakan danaku sampai aku benar-benar menghancurkan. Bagaimana? Kau tidak mengatakan apa-apa? Saat ini, kalianlah yang meminta bantuanku. Apakah sesulit itu untuk menyetujui permintaan kecilku ini, pengemis? Apa kau mendengarku? Kau akan menghancurkan seluruh Huaguo kita. Tuan Yamamoto sudah bicara. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan minta maaf? Ya, pasar saham Huaguo kita akan jatuh karenamu. Kau akan menjadi pendosa. Aku melihat kalian berdua. Masih seperti biasa. Suka jadi anjing penjilat orang asing. Karena kalian ingin menjilatnya begitu rupa. Kenapa kalian berdua tidak kemari dan berlutut untuknya? Jangan bicara omong kosong. Semua yang kulakukan adalah untuk Huaguo. The film was Jika kau membuat Tuan translated Yamamoto and marah, narrated kesal, by M Media. bisakah kau menanggung akibatnya? Dia sama sekali tidak mengerti saham. Tuan Muda Sun, Anda tidak perlu membuang napas untuknya. Jika dia tidak berlutut, kami akan memanggil polisi dan memaksanya berlutut. Alasannya adalah mengganggu persatuan internasional. Mengganggu persatuan internasional. Orang asing menekan pasar saham negara mereka sendiri, dan kau tidak bersatu, tetapi malah membantunya dan menjilatnya. Bukankah kalian pengkhianat? Akan kukatakan lagi. Hukum mana yang bilang aku tidak boleh membantu orang asing? Nah, kalau kau punya kemampuan, kau bisa membuat harga saham naik lagi kan? Kenapa banyak omong kosong? Kalau kau tidak punya kemampuan, berlutut saja dengan patuh dan minta maaf kepada Tuan Yamamoto. Nah, bagaimana jika aku bisa membuat pasar saham rebun? Idiot, kau idiot. Kau pikir pasar saham akan naik hanya karena kau bilang begitu? Tuan Yamamoto baru saja bilang, saham ini harus naik kembali. 10 triliun. Bisakah kau menanggung akibatnya? Apa kau tahu apa artinya itu? Luming, hentikan omong kosong ini. Itu 10 triliun. Aku tahu kau sangat cakap. Tapi, 10 triliun ini, siapa yang bisa mendapatkannya? 10 triliun. Jika kau menghasilkan 100.000 setahun, 10 triliun, kau harus bekerja selama 100 juta tahun. Sekarang, apa kau mengerti maksudnya? Beraninya kau menyinggungku? Aku baru saja membuka siaran langsung global. Sebentar lagi, biarkan semua orang di dunia, kalian semua lihat, kalian orang Cina sedang diinjak-injak oleh kami orang Jepang. Hanya 10 triliun. King Hu, transfer aset luar negeriku, 10 triliun. Ke rekeningku di Tiongkok segera. Apa kau ingin seluruh dunia melihatmu? Malu. 10 triliun. Di daftar The orang kaya film was Forbes, translated gabungan aset and semua orang, tidak narrated sebanyak by itu. M Media. Masih belum berhenti menyombongkan diri. Siapa yang membawa orang ini ke sini? Pamer di depan wanita cantik. Sekarang dia mempermalukan dirinya sendiri. Luming, apa yang kau coba lakukan? Belum cukup malu. Yamamoto memulai siaran langsung global. Kau menyombongkan diri di depan banyak orang. Kau tidak hanya kehilangan muka sendiri, tapi muka semua orang Tiongkok. Muan. Hasil akhirnya belum keluar. Dan kau pikir aku membual? Saudara, apa kau ingin melihat omong kosong macam apa yang baru saja kau katakan? 10 triliun di seluruh dunia. Siapa yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus? Semuanya datang dan lihat. Orang Cina ini baru saja bilang dia akan mengeluarkan 10 triliun untuk menyelamatkan pasar saham Cina yang runtuh. Ini sungguh lelucon terlucu yang pernah kudengar di abad ke-21. Nah, kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri, membuat kita semua orang Cina malu bersamamu. Aku hanya tidak mengerti. Apa kau suka menyombongkan diri? Apa kau tidak punya malu? Semuanya. Hanya ada 10 detik tersisa. 10 triliun dana akan membanjiri pasar saham Tiongkok. Ayo dan lihat. Orang Cina ini sudah gila. Dia mulai mengoseh
3, 2, 1. Di ambang kematian, masih saja ngocir. Lihat, meroket. Meroket. Benarkah? Benarkah? Apa? 1000 saham mencapai batas atas. Nah, apakah itu kau? Apakah kau melakukan semacam trade? Orang asing. Lebih baik kau lihat. Pasar saham negaramu sendiri. Jika aku tak salah. Kukira. Itu akan segera jatuh. Kau. Pasar saham nasional. Anjlok 50%. Cepat. Pulihkan 5 triliun. Bangkitkan pasar saham dengan segala cara. Pasar saham mereka sendiri tampaknya juga telah mencapai batas bawah. Tapi, pasar saham mereka selalu sangat sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba anjlok? Mungkinkah karena arus masuk dana yang besar menekan pasar mereka? Batas atas 1000 saham di pasar saham Huaguo dan jatuhnya pasar saham Wokuo. Semua ini, apakah pelakunya? Jika kukatakan itu aku, apakah kau akan percaya? Anak ini menyombongkan diri lagi. Semua orang hati-hati, hati-hati semuanya. Jangan tertipu oleh ini, anak beruntung. Lihat berita terbaru. Pasar saham Huaguo dikepung oleh 5 triliun dana asing. The film was Pada akhirnya, translated and orang terkaya di narrated dunia by lah yang M datang Media. untuk menyelamatkan. Hanya ada satu kebenaran. Yaitu, orang terkaya di dunia adalah warga negara Huaguo. Dia tidak tahan orang asing ini mengancam pasar saham Huaguo kita. Jadi dia turun tangan untuk menyelamatkannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Nam. Kecuali kau, Nam, adalah Tuan Lu yang legendaris. Bagaimana mungkin dia Tuan Lu? Kau pasti bercanda. Kalau dia Tuan Lu, mana mungkin penampilannya sesederhana ini? Anjlok. Anjlok. Selain pasar saham Huaguo, semua yang lain telah anjlok. Apa? Apa? Kami menginterupsi program ini untuk buletin berita mendesak karena pasar saham Wokuo ditekan oleh dana besar-besaran. Investor asing yang tak terhitung jumlahnya kabur. Para ahli memperkirakan pasar saham Huaguo akan mengalami pasar bullish yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Astaga. Berapa banyak modal yang dibutuhkan? Ini benar-benar telah mengguncang seluruh sistem ekonomi dunia. Bukankah mereka bilang Tuan Lu hanya memiliki kekayaan bersih 2 triliun? Tapi operasi ini membutuhkan setidaknya puluhan triliun. Apa yang kau tahu? Aset Huaguo hanya menyumbang 1% dari total aset Tuan Lu. Aset Tuan Lu tersebar di seluruh dunia. Beberapa taipan bisnis memperkirakan bahwa total aset Tuan Lu bisa mencapai 1 juta triliun. Apa? Juta triliun? Itu benar-benar lebih kaya The dari film suatu was negara. translated Akhirnya aku and mengerti narrated kenapa kau by sangat M mengagumi Media. Tuan Lu untuk mengumpulkan begitu banyak kekayaan di usia yang begitu muda. Dia pasti luar biasa. Begitu banyak kekayaan, dia pasti sangat berkuasa. Apa kau masih percaya bocah ini Tuan Lu 1 juta triliun? Lihat penampilannya yang lusuh. Apakah dia terlihat seperti seseorang dengan 1 juta triliun? Jika dia Tuan Lu, aku akan menulis namaku terbalik. Tahukah kau kenapa dia tidak bicara sekarang? Karena dia tahu dia telah ketahuan. Dia terlalu takut untuk bicara. Apakah Anda Tuan Lo? Jika aku bilang ya. Maukah kau percaya padaku? Kau mungkin takkan percaya padaku. Karena krisis pasar saham Huaguo telah terselesaikan. Aku akan pergi sekarang. Jika kau ingin tahu, apakah aku Tuan Lu? Malam ini, sampai jumpa di jamuan kepulangan. Ibu, haruskah kita meminjam dari kakakku? Dengan cara ini, sewa kita bulan ini akan terbayar. Kau tahu situasi keuangan kakakmu, kau tahu betul. Setelah dia menikah, semua uang yang dia hasilkan harus diserahkan. Jika tidak cukup, kita jangan menekannya. Dia tidak menjawab telepon, memaksaku datang ke sini. Sewa bulan ini, bayar atau tidak? Kalau tidak bayar, keluar. Kita benar-benar tidak punya uang sekarang. Bisakah kau memberi kami waktu 2 hari lagi? Tolong. Kalau tidak bayar, keluar sekarang. Baiklah.
Aku bersimpati dengan kalian berdua. Malam ini, suruh dia menemaniku makan malam dan minum. Dan aku akan mengabaikan sewa bulan ini untukmu. Bagaimana? Tidak. Mustahil. Jika kau berani menyentuh putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Baiklah. Ku beri kau 1 hari lagi. Kalau kau tidak bisa bayar, keluar. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada ibu di sini. Jangan takut. Tidak apa-apa. Nah, ibu di sini. Tidak apa-apa. Ibu, aku akan pindah. Ambil cincin ini. Cincin ini berasal dari gedung Kinglong. Perusahaan rentenir itu memiliki informasiku. Jika ibu butuh uang segera, ibu bisa menggadaikannya. Gunakan untuk mendapatkan dana. Baiklah, nak. Ibu mengerti. Setelah kau pergi, bersikap baiklah padanya. Jaga dirimu juga. Aku tahu, ibu. Ibu juga jaga diri. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi. Aku punya solusi. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Halo, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menggunakan cincin ini sebagai jaminan untuk pinjaman. Tolong, tunjukkan kartu identitas Anda. Keluargaku sangat miskin sampai kami praktek lirataling, dan kau masih berani datang ke sini dan meminjam uang. Bisakah kau membayarnya kembali, Udik? Nenek sihir. Identitas Anda dan informasi cincin ini tidak cocok. Saya tidak bisa memberi Anda uang. Aku bertanya-tanya bagaimana kau berani datang ke sini dan meminjam uang. Ternyata kau menemukan cincin rusak di suatu tempat. Menemukannya ya? Ini bukan sesuatu yang saya temukan. Ini milik anak saya, dia meninggalkannya untuk saya. Oh ayolah, jika kau menemukannya, ya sudah. Apa dengan alasannya? Baiklah, baiklah. Bangun saja. Kau menghalangi antrean. Hei, Nek, cincinmu itu sebenarnya cukup bagus. Begini saja, aku akan memberimu 200 yuan. Jual cincin itu padaku. Kau butuh uang, kan? Aku tidak bisa menjualnya. Ini milik anakku. Aku hanya akan menggunakannya sebagai jaminan. Uang ini akan kukembalikan nanti. Kalau begitu, lihat mesin itu. Itu pemeriksa lintah darat kami. Ini memverifikasi keaslian. Jaminan. Letakkan di sana. Kita akan cari tahu. Baiklah. Cincin rusak. Harta macam apa ini? Putramu yang miskin. Mungkin menghabiskan beberapa ratus yuan untuk itu. The Bertingkah film was seperti itu translated berharga. and narrated Benar-benar by norak. Media. Peringatan, melebihi batas, silakan tarik. Kau Udik, kamu sedang melakukan apa sih? Sekarang aku bahkan tidak bisa mendapatkan uangku. Saya juga tidak tahu. Aku hanya meletakkan cincin itu di mesin dan alarmnya berbunyi. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Aku akan bertanya pada bos kami. Tanyakan apa padanya. Udik ini mencoba mencuri sesuatu. Dia entah bagaimana memicu alarm. Barulah laporan polisi berbunyi. Cepat tangkap dia. Jangan konyol. Aku hanya ingin mendapatkan uangku. Mencoba kabur setelah mencuri ya? Pantas saja. Seperti anak, seperti ibu, sama seperti putramu. Tunggu apa lagi? Panggil seseorang. Tahan dia. Seseorang. Siapa yang menyalakan alarm? Mencuri dari sini, kau akan masuk penjara. Itu dia, tangkap dia. Nyonya, saya sangat menyesal. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Lain kali, beritahu kami sebelumnya. Bisa bilang sebelumnya. Apa? Lintah darat sekarang. Sampai sebangkrut ini? Uang sedikit ini saja tidak bisa? Nyonya, mengapa tidak? Ikut saya ke ruang VIP dan bersantai sebentar. Sementara kami mengumpulkan uang untuk Anda. Aku butuh uang ini segera. Berapa banyak yang Anda butuhkan tepatnya? 2.000. 20 juta. Aku hanya butuh 2.000. Aku hanya butuh 2.000 sekarang. 2.000. Apa? Cincin ini tidak bernilai 2.000. Anakku bilang.
kalau cincin ini sangat berharga. Tentang putra Anda. Kenapa? Tidak aku telepon dia sekarang. Tidak. Nyonya Du. Masalah kecil ini tidak perlu merepotkan. Apakah ini Tuan Lu? Kami masih punya 2.000. Melamunkan apa kau? Ambil uangnya. Baik, bos. Ayo pergi. Hei. Nyonya Du, kalau ada waktu nanti, sering-seringlah duduk bersama kami. Baiklah. Sampai jumpa, Nyonya Du. Hati-hati. Datang lagi. Kau tidak menyinggung wanita itu tadi kan? Tidak. Ada apa, bos? Tapi cincin dewa tertinggi, pemegang. Hanya ada satu orang di dunia yang memilikinya. Dia adalah pria terkaya di dunia, Tuan Lu. Bernilai triliunan. Kartu hitam itu, bukankah itu milik Luming? Mungkinkah dia mengambil kartu Tuan Lo? Halo. Kami di sini untuk melihat rumah. Hei, Kak, kita punya klien. Orang-orang berpakaian seperti dia. Mereka terlihat miskin. Menunjukkan rumah pada mereka. Hanya buang-buang waktu. Tapi, ayo pergi. Halo. Kami di sini untuk membeli rumah. Sungguh maaf, rumah-rumah di sini. Semuanya mulai dari 5 juta. Melihatnya membutuhkan bukti dana. Kami hanya di sini untuk melihat-lihat. Kami butuh bukti dana bahkan untuk melihat-lihat. Tentu saja perlu verifikasi modal. Lagi pula, kita tidak bisa biarkan orang-orang miskin mengambil apapun dari kita. Itu untuk kita. Bukankah itu suatu kerugian? Itu, saya sangat menyesal. Manajer uang, dia mungkin agak sibuk. Bagaimana kalau saya tunjukkan kamarnya? Baiklah. Mereka hanya sekelompok orang miskin. Apa gunanya menunjukkan properti kepada mereka? Mampukah mereka membelinya? Kenapa sial begini? Pergi kemana? Kita bertemu seluruh keluarga mereka. Bukankah itu kalimat kami? Kalian sekelompok orang miskin. Kalian bahkan tidak mampu membayar mahar. Masih ingin datang ke sini untuk membeli rumah 5 juta yuan. Sanggupkah kalian? Aku sangat senang. Aku tidak memilihmu di kencan buta itu. Bersama Tuan Muda Sun. Kalau tidak, bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk membeli rumah di sini hari ini? Itu berarti saya. Seleramu bagus. Tunjukkan propertinya kepada kami. Baiklah, Tuan ini, silakan ikut saya. Saya akan tunjukkan suite terbaik kami. Bagaimana kau bisa seperti ini? Kami ingin melihat propertinya, dan kau ingin kami membuktikan dana kami, dan kau sangat sibuk. Tapi begitu mereka tiba, kau mengubah nadamu, verifikasi keuangan. Kau bahkan tidak menyebutkan. Kenapa? Karena penampilanmu yang lusuh. Mereka bahkan tidak akan melihatmu. Lihat apa yang kau kenakan. Mereka bersikap sopan dengan tidak mengusirmu. Dan kau masih mengeluh di sini. Coba kulihat. Seorang pembersih, seorang pelayan, dan seorang sopir taksi. Gajimu untuk tahun ini masih belum cukup untuk membayar uang muka. Tidak ada pekerjaan yang tinggi atau rendah. Bukankah kau juga mengandalkan menjilat dan menyenangkan orang lain? Kau tidak lebih baik dari kami. Sudahlah. Tuan Muda Sun akan melamar putriku. Dia akan menjadi menantu laki-laki kami. Tuan Muda Sun bilang dia akan memberi kami rumah-rumah ini secara gratis. Bisakah kau? Tepat sekali. Untung saja adikku tidak setuju waktu itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bertemu Tuan Muda Sun? Usir orang-orang miskin ini dari sini. Saya akan membeli rumah. Ya, Tuan, saya akan memanggil keamanan. Keamanan? Ini tidak benar. Ada apa dengan itu? Orang miskin harus pergi ke tempat mereka seharusnya. Mereka mengganggu pelanggan kami memprioritaskan pelanggan kami. Jadi tentu saja kami harus mengusir mereka. Keamanan, usir orang-orang miskin ini. Aku tantang kau untuk menyentuh Tuan Lu. Tuan Lin. Pengembang real estate kecil berani menyentuh orang-orangku. Gajimu untuk tahun ini, 2 bos besar. Apa yang membawa kalian ke sini? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengannya seperti itu? Kak, jaga citramu.
Beberapa orang tampaknya telah kehilangan ketenangan mereka. Di sini sudah tidak bisa memilih kata-kata lagi. Lin Ruoxi, diam. Dan, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku dengar Tuan Lu membeli rumah. Jadi aku datang untuk membantunya melihat-lihat apa latar belakang orang ini. Sebanyak yang saya bisa, yang memiliki kekayaan tertinggi di Jinghai. CEO cantik memperebutkannya. Dan aku baru saja meremehkannya. Oh tidak. Aku akan kehilangan pekerjaanku. Saya akan mengambil seluruh gedung tengah. Saya ingin semuanya. Berikan kepada Tuan Lu sebagai hadiah dariku. Baiklah, saya akan ambil kontraknya. Nah, ada apa? Rumah-rumah ini bernilai puluhan juta. Bagaimana bisa mereka diberikan begitu saja? Apalagi yang terjadi? Dia simpanan. Nah, kami tidak iri pada pria simpanan yang menjilat orang lain. Kami tidak cemburu, oke. Aku ingin semua properti di pembangunan itu. Aku ingin semuanya. Cantumkan. Namanya di situ. Semuanya. Tuan Li, properti ini bernilai lebih dari 100 juta. Apakah kau yakin menginginkannya? Kau akan mendapat komisi 1 juta setelah kesepakatan. Apa? Kau tidak menginginkannya? Tidak, saya bersedia. Itu Tuan Li, Nona Lin. Dia hanya seorang pekerja magang. Dia tidak berpengalaman. Untuk menghindari kesalahan, biarkan saya menandatangani kontrak untukmu. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Apa hebatnya dia? Bukankah dia hanya pria simpanan? Putri, ku dengar. Mereka melakukannya dengan cukup baik. Adikku sayang, kau juga harus mengenalkanku pada seseorang seperti itu. Kesempatan untuk menjadi wanita simpanan sendiri. Ini terlalu membahagiakan. Pergi dari sini, jangan membuat masalah. Nah, keduanya adalah tokoh besar di Jinghai. Bersikap sopanlah kepada mereka. Jangan hanya memberi mereka sikap. Ibu, aku hanya memarahi orang-orang sombong itu. Aku tidak akan melampiaskan kemarahanku pada mereka yang baik padaku. Kak, sepertinya banyak orang mengejar iparmu. Mungkin kau harus mempertimbangkan kembali. Jangan terlalu terburu-buru. Istriku, kau, apa yang kulakukan? Luming, ayo kita bercerai. Apa kau pikir aku tidak lagi berguna bagimu? Jadi kau ingin cerai? Selama ini, aku juga membiarkanmu mengalaminya sedikit. Kehidupan masyarakat kelas atas. Selain itu, gedung yang kubelikan untukmu ini sudah cukup. Sekarang mimpimu harus bangun. Aku benar-benar harus pergi. Pada akhirnya, kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Yang kukejar adalah taipan jenius seperti Tuan Lu. Bukan seseorang yang ketika menghadapi masalah, langsung mencariku untuk menyelesaikannya. Karena begitulah perasaanmu. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kata-kata ini, meskipun kasar, adalah satu-satunya cara untuk membantumu melepaskan kasih sayang yang tidak beralasan ini. Ini demi kebaikanmu sendiri. Orang. Pada akhirnya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Apakah kamu melihatnya? Inilah yang terjadi pada pria simpanan. Selama kau tidak berguna, kau akan ditendang ke pinggir jalan. Aku ingin melihat bagaimana pecundang ini tanpa dukungannya. Akan pamer di depan kita mulai sekarang. Tuan Muda Sun, kau terlalu banyak berpikir. Seseorang seperti dia, seorang miskin kelas rendah. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan lagi untuk bertemu dengan kita? Maman, dia kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan seumur hidup ini. Karena orang seperti dia merusak suasana hati kita. Ayo, kita lihat rumah di tempat lain. Luming, ini undangan untuk perjamuan kepulangan orang terkaya di dunia di Encheng. Ambil. Ini akan membantumu. Ini hanya jamuan kepulangan. Bagiku, aku tak membutuhkan ini. Luming, Muan. Meskipun Tuan Muda Si dari Jingcheng itu, keluarganya bangkrut, dia sendiri masih punya beberapa aset. Dan dia cakap, dengarkan saja ibumu. Dan setujui untuk bertemu dengannya. Ibu, aku baru saja bercerai dari Luming, dan ibu sudah mendorongku untuk menikahi Tuan Muda Si, hanya untuk undangan tertinggi, ke perjamuan kepulangan. Kau tidak mengerti. Keluarga Li kita, jangan bicara omong kosong, aku tidak punya dia, sangat menjijikkan. Hanya dengan mendapatkan apa yang ada di tangan si Xiao, undangan agung itu. Kita bisa makan satu meja dengan Tuan Lu, makan semeja dengan Tuan Lu, dan punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Ibu, bukankah Tuan Lu melamar adikku? Jika kita ingin berbicara dengannya, bukankah kita membutuhkan ini, undangan? Sebelumnya, Tuan Lu sendirian menghancurkan pasar saham global.
membuat pasar saham negara kita. Pasar bullish. Sekarang siapa yang tahu berapa banyak pewaris kaya yang mengantre untuk mengejar Tuan Lu? Antreannya mungkin mengular panjang. Tuan Lu bahkan tidak tahu apakah dia akan menyukai kita. Benar, Muan. Kesempatan untuk makan malam dengan Tuan Lu sangat jarang. Apalagi diperkenalkan sebagai pacar, menjadi pacar si Xiao juga tidak buruk. Paman Li benar, seseorang menawarkan 10 miliar untuk undangan agung ini sebelumnya, dan aku tidak menjualnya. Sekarang aku menggunakannya untuk mendapatkan dukunganmu, dan kau masih berpikir itu tidak cukup? Kalau aku tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksaku. Kenapa kau begitu keras kepala? Ibu, hanya untuk kesempatan makan malam dengan orang terkaya di dunia, di meja yang sama, kesempatan untuk makan. Apakah ibu akan menjualku ke keluarga Shi sebagai anggota keluarga Li? Berkorban demi keuntungan keluarga. Bukan apa-apa. Bibi Wang benar. Setelah aku dan Muan bersama, undangan agung ini akan menjadi milikmu. Ini hanya undangan tertinggi. Aku yang akan mengurusnya. Luming, omong kosong apa yang kau bicarakan? Pecundang. Selain menyombongkan diri, apalagi yang bisa kau lakukan? Dasar pemalas. Sopir taksi bangkrut. Bagaimana kau akan mendapatkan undangannya? Sepertinya keluarga Simu masih belum kapok juga. Baiklah, berani bertaruh denganku. Taruhan? Bagaimana kau ingin bertaruh? Kita bertaruh, apakah aku bisa mendapatkan undangan tertinggi dan mendapatkan kursi untuk keluarga Li di dekat Tuan Lu. Bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan lumpuhkan diriku sendiri, barang tak berguna, dan menghilang dari kehidupan Limuan selamanya. Luming, apa katamu? Jangan khawatir, kakak ipar. Aku akan melindungimu. Mereka tidak akan berani macam-macam denganmu. Yao jangan khawatir. Ini bukan bunuh diri. Kali ini, aku akan menang. Jika kau kalah, kau akan menggonggong seperti anjing. Apa kau akan menjual kau ke keluarga Si merangkak keluar? Baiklah. Aku berjanji. Sekarang 1 jam lagi. Sampai jamuan kepulangan. 1 jam. Jika kau tidak mendapatkan undangan agung, kau mati. Semuanya. Aku permisi dulu. Luming, apa kau gila? Taruhan yang pasti kalah ini. Kenapa kau membuatnya dengannya? Apa kau tahu, kalau kau kalah, dia akan benar-benar mematahkan kakimu dan mengusirmu dari Jinghai? Muan, percayalah padaku. Aku pasti bisa membantu keluarga Li mendapatkan undangan tertinggi. Sampah kelas rendah. Kau tahu apa arti undangan agung? Apakah itu memiliki arti? Keluarga Li kita dengan aset miliaran, bahkan tidak bisa mendapatkan satupun. Kau pikir kau bisa mendapatkannya hanya dengan menyombongkan diri? Tuan muda Si awalnya berjanji untuk memberiku undangan. Sekarang lihat, begitu kau yang tidak berguna ini muncul, kau membuat Tuan muda Si marah. Kakak ipar, kau benar-benar bisa mendapatkannya? Tentu saja. Bagus, aku percaya padamu, kakak ipar. Jika kau benar-benar bisa mendapatkannya, aku punya kejutan untukmu. Yao. Aku dan Luming sudah bercerai. Kau seharusnya tidak terus memanggilnya kakak ipar. Selain undangan tertinggi ini, keluarga Li kami telah mencoba segalanya dan masih belum mendapatkannya. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Begini. Luming, ini 5 juta. Ambil dan segera tinggalkan Jinghai. Setidaknya aku bisa menangani akibat dari taruhanmu dengan Tuan muda Si. Muan, bukankah kau selalu ingin tahu identitas The asliku film di was perjamuan reuni translated malam ini? and Aku akan narrated memberimu by jawaban. M-Media. Aku Luming. Apakah persiapan untuk perjamuan reuni sudah siap? Aku kembali. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali Tuan. Bangkit. Tuan Lu, orang tua kandungmu mendengar bahwa kau akan kembali dan sudah dalam perjalanan. Untuk apa mereka datang? Tidak masalah. Kalian semua pergi ke aula perjamuan dan bersiaplah. Ya. Kak. Apa?
Apa yang mereka lakukan? Ku dengar orang tua Tuan Lu akan hadir di perjamuan untuk secara pribadi memilih menantu perempuan untuknya. Semua sosialita dan pewaris di Jinghai sedang berdandan dengan cermat. Memilih menantu perempuan? Jangan khawatir, Lu Ming. Aku pasti tidak akan ikut. Tidak apa-apa, Kak. Tunggu aku. Aku akan memberimu kejutan nanti. Seluruh keluargamu. Sial macam apa yang kau injak? Karena kita cukup beruntung untuk menghadiri jamuan kepulangan Tuan Lu. Nah, bukankah sudah kubilang? Jika aku melihatmu lagi, aku akan membuatmu menderita 10 bahkan 100 kali lipat rasa malu. Setelah menceraikan Tuan Li, kau kembali ke tempat asalmu ya? Mengapa keluargamu tidak pernah belajar? Kau beruntung sebelumnya. Kau menempel pada Tuan Li. Sekarang setelah kau diusir, kau mengirim wanita ini untuk mencoba merayu Tuan Lo. Aku membenci. Orang macam apa Tuan Lu itu? Apakah dia akan memilih istri sepertimu, seorang pelayan? Jangan dipikirkan. Dia tidak menggapai Tuan Lu. Tuan Lu lah yang akan secara pribadi melamarnya nanti. Apakah itu Lutu? Nah, kau mati. Tuan Lu telah tiba. Semuanya. Halo. Aku percaya. Kalian semua tahu mengapa kami sebagai pasangan ada di sini. Memang. Untuk memilih menantu perempuan. Apa yang ibu rencanakan sekarang? Aku sudah menyiapkan pertanyaan. Siapapun di antara kalian, para wanita muda di bawah ini, jika kalian bisa menjawab dengan benar, kalian akan menjadi keluarga Lu kami, menantu perempuan. Putri, keluarga kami, nasibnya terletak padamu hari ini. Ibu, aku bertunangan dengan Tuan Muda Sun, dan kami sudah tidur bersama. Gadis bodoh. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Lo? Jika kau terpilih hari ini, putuskan pertunangan dengannya di sana. Aku ingin melihat apa yang Tuan Muda Sun akan katakan nanti. Biar ku bilang. Kali ini, kalian berdua harus membuat kami bangga. Jika salah satu dari kalian menarik perhatian Nyonya Lu, ibu akan menyetujui apapun yang kalian minta. Sebelumnya, untuk menghindari pernikahan dengan Tuan Muda Si itu, kalian sengaja menikahi pecundang malang itu. Ibu tidak mengatakan apa-apa saat itu, tapi kali ini, kalian harus serius. Aku mengerti, Ibu. Tuan Muda Long. Tuan Muda Si. Tuan Muda Sun. Lu Ming. Ayo naik, ayo naik. Keempat pemuda ini. Masing-masing keluarga kalian, jika terpilih, pahami bahwa setelah terpilih, tidak boleh ada pembatalan pertunangan. Pria ini adalah putra sulung keluarga Long. Keluarga terkaya kedua di Jincheng. Tuan Muda Panjang. Bernilai 200 miliar. Pria ini adalah tuan muda dari keluarga yang lebih kecil dengan gaji tahunan 200 juta. Tapi dia sangat setia kepada kekasihnya. Pria ini adalah Tuan Muda Si. The film was translated and Meskipun narrated by M Media. keluarga Xie bangkrut, tetapi mereka memiliki koneksi yang luas dan sumber daya, dan pasti akan bangkit kembali. Dan Tuan Si sendiri juga sangat cakap. Yang terakhir ini hanyalah seorang pemuda biasa, menghasilkan uang dengan mengemudi taksi, perhatian dan berbakti. Penghasilan tahunan hanya sekitar 100.000. Dan saya pekerja keras. Sekarang, semua keluarga kalian bisa memilih menantu laki-laki. Tapi, setelah dipilih, kalian harus memenuhi kontrak pernikahan. Tidak boleh bercerai. Putriku, saat ini kita bisa memilih Tuan Muda Si
Untuk mendapatkan apresiasi Nyonya Su, keluarga Yukita akan makmur. Ibu, aku merasa tes ini adalah ujian karakter. Apakah menurutmu mereka akan memilih orang biasa seperti Lu Ming untuk mendapatkan penghargaan dari Nyonya Su? Berhentilah menonton TV terlalu banyak. Kurangi fantasi yang tidak realistis. Tidak memilih tuan muda yang bernilai ratusan juta. Untuk memilih seekor kodok. Belum dengar. Jika sudah memilih, tidak bisa menyesal. Kalian tidak boleh salah pilih. Kalian berdua, selain Lu Ming dan Shen Jian, bisa memilih dari Tuan Muda Si dan Tuan Muda Long. Aku tidak mau. Aku ingin memilih kakak ipar. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar ingin memilihnya? Tesnya selesai. Saya umumkan. Orang-orang yang lulus tes saya hari ini adalah Limu Wan, Limu Yao, Lin Ruoxi, dan Xiao Qianru. 4 wanita muda cantik. Silakan ke belakang panggung dan ganti dengan gaun pengantin kalian. Setelah kalian berganti pakaian, putra saya akan membuat pilihannya. Nyonya Su, mengapa keempat orang itu lulus? Karena mereka semua menulis Lu Ming. Nyonya Su, saya pikir ini sangat tidak adil. Tidak adil. Lalu beritahu saya, apa yang adil? Aku pernah kencan buta dengan Lu Ming. Aku paling tahu situasinya. Dia sudah lebih dari 20 kali kencan buta dan gagal semuanya. Keluarga normal tidak akan pernah memilih Lu Ming. Mengapa memilih Lu Ming? Berarti lulus. Benar. Aku juga tidak menerima ini. Keluarga Ziku mungkin bangkrut. Tapi unta kurus masih lebih besar dari kuda. Apapun yang terjadi, aku tidak lebih buruk dari Lu Ming. Benar. Aku setuju dengan Tuan Muda Zi. Lu Ming ini hanyalah seorang sepenuhnya dan benar-benar miskin, status rendah. Mengapa mereka memilihnya? Apakah kalian semua berpikir seperti ini? Nyonya Su, meskipun putri saya juga lulus, tapi saya juga ingin mengatakan sesuatu untuk mereka. Syarat kelulusan Anda terlalu tidak masuk akal. Ibu, Anda jangan bicara. Kami tidak sudah lulus semua, kan? Menjadikan pemuda malang Lu Ming ini sebagai standar penilaian. Mungkinkah? Mungkin, sebentar lagi dia akan langsung gagal. Hanya saja, Tuan Lu, tapi kapitalis terbesar di dunia. Dia tidak akan sembarangan. Anda baru saja lulus tes saya. Jika Anda setuju, Anda bisa langsung menikahi putra saya. Kau setuju? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kalian berdua, gadis-gadis, akan membuatku marah. The Saat film was ini, tentu translated saja kau harus and bilang iya. narrated by M Media. Nyonya Su, sebenarnya, aku sudah punya seseorang di hatiku. Nah, kau tidak bermaksud mengatakan, ya, orang yang aku suka adalah Lu Ming. Aku. Lu Ming, meskipun kau berasal dari latar belakang yang buruk, dan dalam setahun, kau tidak menghasilkan banyak uang, tapi kau sangat berbakti, setia. Apapun yang terjadi padaku, kau akan selalu membantuku menghalanginya. Sayang sekali. Ibuku memaksa aku untuk menceraikanmu. Kau, kau benar-benar di depan begitu banyak orang mengaku pada pecundang malang. Di mana kau menempatkan muka keluarga Li kami? Di mana kita meletakkannya? Yao Yao, adikmu mengatakan itu adalah satu hal. Kau tidak bisa seperti dia. Kakak ipar, meskipun kau tidak punya uang dan tidak punya latar belakang, tapi kupikir kau tidak lebih buruk dari mereka, adikku dan yang lainnya. Jika mereka tidak mau menikah denganmu, aku akan menikah denganmu. Yao Yao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jetty, Anda, apa alasan Anda menolak putra saya? Tidak ada alasan khusus.
Itu hanya menyukai Luming. Dia bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dia punya keberanian dan tahu cara bertahan. Hanya pria seperti ini yang layak untukku. Bagaimana denganmu? Aku selalu menyukai Luming. Aku tidak akan pernah menikahi orang lain. Luming, sekarang pilihanmu. Ngomong-ngomong, kau kalah taruhan kita. Jika aku ingat dengan benar, pihak yang kalah mematahkan kaki mereka sendiri dan menghilang selamanya. Nah, lakukan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku bisa meminta seseorang membantumu. Aku bertaruh denganmu untuk membantu keluarga Li mendapatkan undangan tertinggi. Tapi aku tidak bilang kapan. Kau ingin mengingkari taruhan itu? Ya tanda tanya. Tuan Si, apa yang kau tunggu? Lumpuhkan dia. Bajingan ini banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Beri dia pelajaran. Ini hanya undangan tertinggi yang remeh. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku masih bisa memenangkan taruhan ini. Apa maksudmu? Kalian semua bersusah payah untuk mendapatkan undangan tertinggi. Bukankah hanya agar kalian bisa duduk di sebelah Tuan Lu? Baiklah. Aku akan memberikan hak istimewa itu hari ini. Aku akan membiarkanmu duduk di sebelah Tuan Lu. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa memberitahu kami di mana harus duduk? Kami duduk dimanapun kami mau. Dengar, kebiasaanmu ini, bicara besar ini, bisakah kau hentikan? Ini adalah perjamuan penyambutan kembali Tuan Lu. Semua orang di sini adalah orang besar. Apa kau tidak malu berbicara seperti itu? Aku ingat kau bilang. Kau bilang kau Tuan Lu kan? Meniru Tuan Lu adalah kejahatan besar. Kau mati. Seseorang. Patahkan kaki sampah ini, KE2-nya. Usir dia. Aku tantang kau untuk mencoba. Aku melihat kalian. Kalian punya nyali. Terutama kau. Ini adalah sekretaris Tuan Lu. Kehadirannya berarti Tuan Lu akan segera tiba. Tuan Lu akhirnya tiba. Dia masih berani menyamar sebagai Tuan Lu? Dia sudah mati. Salam Tuan Lu. Dia Tuan Lu? Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Lu? Aku tamat. Tidak mungkin. Pengemudi taksi. Pecundang itu. Bagaimana mungkin itu, Tuan Lu? Aku pergi. Kencan buta dengannya dan menolaknya. Aku sungguh buta. Tuan Si, sepertinya kau kalah taruhan ini. Kau kalah. Tepati janjimu. Patah kakimu sendiri. Kau sendiri yang mengatakannya. Menghancurkan keluargaku? Mematahkan kakiku? Aku tidak peduli jika kau, Tuan Lu, pergi ke neraka. Kau terlalu percaya diri. Tuan Lu. Maafkan aku Tuan Lu. Tuan Lu. Kami salah. Tolong ampuni kami. Tuan Lu, aku tahu aku The salah, film was maafkan aku. translated and narrated by Kau baru M. menyadarinya Media. sekarang? Terlambat. Sebarkan berita, siapapun yang menyinggungku, keluarga dan kerabat mereka, semua diusir dari Jinghai. Bekukan semua aset mereka. Ya, Tuan. Nah, apakah hal-hal sepele sudah diurus? Waktunya untuk mengurus bisnis yang sebenarnya. Bisnis sungguhan? Bisnis sungguhan apa? Nona, keluarlah. Nah, pilih satu. Untuk dinikahi. Luming, aku bisa memasak untukmu. Seperti malam itu, melayanimu dua. Luming, aku bersedia memberikan semua yang kupunya. Semuanya, termasuk seluruh grup linku. Luming,
Aku juga bisa memberimu grup Muan. Kakak ipar, jika kau bersedia menikah denganku, aku bersedia menikah denganmu, dengan adikku. Dengan begitu, kita bisa melayanimu bersama. Aku. Bolehkah aku mendapatkan semuanya? Oh Luming, kau,